Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Albi Raja Fadlan Salih dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas oleh dosen untuk membuat video tentang kasus yang sedang ada di Indonesia dengan menjabarkannya dengan materi mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat berita yaitu tentang penculikan anak dan pembunuhan oleh 2 remaja. Akan membacakan dulu. Dengan transaksi jual beli organ tubuh yang dilihat di internet, serta tergiur dengan mendapatkan sejumlah uang, 2 remaja di Makassar menculik dan membunuh bocah 11 tahun dengan berinisial nama FS. Korban dibunuh untuk dijual organ tubuhnya pada tanggal 8 Januari 2023 pada hari Minggu. Tersangka yang berinisial nama AD dan MF berhasil diamankan oleh polisi setelah melakukan pembunuhan kepada FS dengan berencana menjual organ ginjalnya. Kronologi pembunuhan ini terjadi berawal dari AD meminta korban FS untuk membantu membersihkan rumah dan ia menjanjikan dengan upah 50.000. AD bersama dengan korban lantas pergi menuju rumah MF. Lalu ketiganya beranjak ke rumah AD di Jalan Batuwaraya. Para pelaku mulai melontarkan aksinya dengan membuka laptop dan memasangkan headset kepada korban untuk supaya korban terkecoh. Kemudian AD mencekik korban dari belakang dan membenturkan ke tembok sebanyak 3-5 kali. Setelah dipastikan korban meninggal, lalu korban dibungkus plastik hitam dan dibuang ke waduk Nipah-Nipah. Menurut pengakuan dari tersangka AD, sebelum dibuang ke waduk, ia terlebih dahulu menghubungi pihak website bahwa dirinya sudah memiliki organ untuk dijual. AD berkomunikasi menggunakan terjemah dan ia tidak kunjung mendapatkan balasan dari website tersebut. Para pelaku gagal menjual ginjal korban karena tidak tahu letak organ ginjal itu di sebelah mana. AD menambahkan, orang yang ingin melakukan transaksi tersebut mendadak hilang dan tidak ada kabar setelah itu. AD dan MF memutuskan untuk membuang jasad korban ke kolong jembatan di dekat waduk Nipah-Nipah. AD sendiri disebut sering membuka website menerima penjualan organ tubuh secara otodidak. Ia terus menyimpan keinginannya dan melancarkan aksinya ketika melihat kesempatan itu. Dikabarkan harga dari menjual organ ginjal tersebut seharga sampai 1 miliar. Jika hal itu berhasil direalisasikan oleh AD, ia ingin membangunkan rumah untuk orang tuanya dan membelikan laptop untuk kakaknya. Selain itu, ratusan warga yang kesal terhadap para pelaku langsung mendatangi rumah mereka pada Selasa 10 Januari 2023 dan melakukan perusakan terhadap rumah AD yang di Jalan Batuwaraya dengan membongkar seluruh dinding sembari berteriak. Lalu mereka pun berangsur-angsur langsung ke rumah kediaman MF di Jalan Berong Raya. Rumah di lahan milik Kodam 15 Hasanuddin yang terbuat dari bahan kayu itu juga rusak. Mereka sangat marah dengan aksi para pelaku. Materi yang saya angkat pada kesempatan kali ini yaitu adalah subjek hukum dan objek hukum. Saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung, dapat memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dalam kamus ilmu hukum disebut juga orang atau pendukung, hak, dan kewajiban. Dengan demikian, subjek hukum memiliki kewenangan dan untuk bertindak menuntut menurut tata cara yang ditentukan atau diberikan oleh hukum. Lalu, objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Menurut terminologi istilah ilmu hukum, objek hukum disebut pula benda atau barang. Sedangkan benda atau barang menurut hukum adalah segala sesuatu, barang, dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Saya akan lanjutkan untuk membahas materi yang ada di berita tersebut.
subjek hukum dalam kasus ini adalah yaitu manusia, yaitu saudara tersangka AD dan MF. Lalu objek hukum dalam kasus ini adalah yaitu sebuah laptop, headset untuk mengecoh si korban, dan kantong plastik untuk membungkus jasad korban dan dibuang ke kolong jembatan tersebut. Lalu peristiwa hukum yang terjadi dalam kasus ini adalah kasus penculikan dan pembunuhan seorang anak kecil yang ingin dijual organ tubuhnya oleh dua anak remaja. Kaidah hukum dalam kasus ini yaitu satu, tentang penculikan yang terdapat dalam pasal 328 KUHP bahwa barang siapa melarikan atau menculik orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk membawa dia di bawah penguasaannya atau di bawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum atau untuk menyengsarakan orang itu, maka akan dipidana selama-lamanya 12 tahun. Lalu ada lagi kaidah hukum tentang pasal pembunuhan yaitu terdapat pada pasal 340 KUHP, yaitu berisi barang siapa sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana atau mord dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang masih belum benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.